Bang, kalau TGB kira-kira nggak keambil nih jadi cawapres, tetap akan all out dukung Ganjar berarti. Bagi saya rasa TGB misalnya ketika dianggap punya originalitas, punya independensi terkait dengan bagaimana bersikap. Karena kalau misalnya kita tracking misalnya pandangan-pandangan politik TGB selama ini terkait dengan satu apapun, hampir sepenuhnya itu memang tumbuh dari basis ideologi. Ya. Pandangan orisinil beliau terkait dengan sesuatu itu ya gitu, maksudnya tidak terkait dengan kepentingan blok. Ya. Blok A, blok B dan lain sebagainya. Dan saya rasa, maksud saya kita selalu lah, ya, maksudnya dalam banyak kesempatan lah TGB itu selalu berpesan, ya kita berpolitik itu bukan politik jangka pendek. Yang paling penting adalah ketika misalnya dalam momentum elektoral ya, itu memang ya tidak tercapai, ya minimal kita ada lompatan pendidikan politik yang bisa kita jaga. Maksudnya ada tugas-tugas sebagai generasi, sebagai intelektual, sebagai ulama, sebagai pimpinan jamaah lah juga, itu tugas-tugas itu juga itu dilakukan. Maksudnya bagaimana menunjukkan konsistensi dalam bersikap. Nah sehingga salah satu hal itu ya ideologis gitu. Nah sehingga juga saya rasa tadi ya misalnya terkait dengan pilihan Partai Perindo juga tidak hanya sebatas itu pilihan pragmatis saling cocok kepentingan. Saya rasa itu juga pandangan ideologi. Karena kan selama ini kan beliau selalu berpendapat misalnya dalam pengajian atau dan lain sebagainya itu politik itu adalah urusan muamalah yang tidak terkait dengan akidah. Sehingga bekerja sama dalam itu bagian dari pelaksanaan ideologi. Maksud saya tidak sekedar ini cocok dengan ini. Maksudnya saya rasa komplit. Maksud saya alasan kemudian memilih Perindo itu ya tidak hanya memenuhi unsur politik maksud saya Pak Dokter ya kayak tadi, tapi memenuhi unsur-unsur yang lain. Ada ideologi juga di situ. Mendidik kita bahwa bekerja sama dengan semua pihak itu hal yang dia muamalah dalam kita gitu kan. Enggak boleh kita saling, yang penting jangan tukar-tukaran agama kan. Ya itu kan urusan lain. Maksudnya itu dia kan muamalah itu kan urusan sosial kita di luar urusan akidah. Gitu muamalah kan? Dan akidah. Soal akidah itu ada hal yang sangat berbeda. Panduannya masing-masing juga beda. Kan kapan kita, maksudnya itu juga ya maksud saya ingin ditunjukkan oleh TGB bahwa ini urusan muamalah. Maksudnya ada unsur ideologi juga di situ. Tidak hanya sekedar cocok-cocokan lah kayak tadi. Dan maksud saya ya ada yang memandang maksud saya misalnya kayak tadi kan orisinilitas TGB sebagai kelemahan, iya. Gak bisa berbaur misalnya. Dan misalnya nih soal pandangan yang inklusif ya TGB paling memiliki pandangan yang inklusif. Bekerja sama dengan orang lain misalnya di luar agama misalnya selama ini banyak pihak yang tidak mau. TGB sudah sangat inklusif dari sisi itu sikapnya. Terus kemudian misalnya orang yang misalnya inklusif secara pergaulannya. Memang TGB yang paling jelas dicari ya habis Jumat di Islamic Center. Pasti, Pak. Maksudnya kurang inklusif apa lagi dari sisi itu gitu kan. Semua orang. Berarti dia salah gaul itu tempat nongkrong. Iya, mungkin. Itu maksud saya kan. Kalau misalnya soal diskusi di tempat lain, ya mungkin lah misalnya kan. Ya saya rasa ada sisi-sisi ya. Maksud saya dari sisi itu ya ini kan soal ada banyak kan dalam jurnalistik itu kan juga ada istilah magnitude kita itu sedekat apa dengan sosok yang lain ya. Misalnya orang yang misalnya tidak dekat misalnya dengan ini pandangannya orang yang dekat itu yang sering misalnya ke pasar tingkat tapi saya rasa bagi orang yang sering ke Islamic Center merasa tidak seperti itu gitu kan. Maksudnya saya rasa itu tapi itu PR saya rasa Pak Dokter kan PR karena kalau kita berbicara konteks politik dalam bicara konteks politik ya tentu itu soal
kan. Nah cuman ya tentu bagaimana kemudian ya jangan sampai juga lah lantaran politik misalnya TGB harus kemudian merubah diri gitu. Saya rasa itu Nggak sampai seperti itu anu lah juga. Maksud saya Mungkin ada titik tengahnya, Ya. mungkin nah kita nggak tahu lah bagaimana kayak misalnya seperti apa gaya kan. orang kan beda-beda. Kan sebenarnya kan maksudnya kan bisa dibuktikan juga ketika TGB menjadi gubernur. Iya. Maksud saya kan ya beliau bersepeda. Mm-mm. Maksudnya ada Bola. banyak ruang-ruang yang ini, dan memang sekarang apalagi tugas beliau sebagai ketua harian nasional memang Harus keliling. hampir banyak Padat. hal ya dalam seminggu itu ya pulang ke sini aja ya kadang ya pulang istirahat ketemu keluarga gitu, tidak sempat lagi Udah keliling sekarang. iya keliling ke semua kan partai itu kan konsolidasi Ya. penyiapan ini kan hadir apa di seluruh Indonesia ini. Kita menghadapi ada berapa kabupaten? 600, provinsi aja 34. Ya. Nggak mungkin satu hari itu butuh sekali kan. Dalam seminggu mungkin hanya 2-3 kali, 2-3 provinsi yang bisa dijangkau ya, maksudnya dengan waktu yang sangat. Tambahannya sekarang ada 4. Iya, apalagi ada Apa? di Di Papua, Papua itu. gitu. Papua ya. Nambah itu. Sehingga memang ya Kantor Tribun udah nambah kok kantor di Papua. Sampai Sorong. Berarti sama juga ya seperti kayak Papua ya. kayak tadi juga kan Perindo itu kan tidak karena melihat konteks misalnya ya pertarungan pilpres ya tidak dalam konteks orang bisa memaksa partai manapun beda dengan koalisi lain. Ya, ya. Orang lain bisa bilang, maksudnya partai lain di koalisi lain bilang kalau ente nggak ini ya gue keluar juga bubar gitu kan. Sehingga dalam konteks kita saat ini ya memperbanyak pilihan. Kita hadirkan di publik inilah sosok yang Apa Nasib? Yang tadi yang dilakukan Perindo saat ini konkret yang dilakukan untuk TGB-nya iya konsolidasi di seluruh Indonesia. konsolidasi. Iya, memperkenalkan, menyampaikan kepada publik sekaligus. Ini kan kayak tadi, nggak bisa kita memisah antara pekerjaan pilpres dengan pileg. Iya. Karena dia satu. Pilpres jalan, ini juga Iya, terangkat sama- jadi dia ya kadang ini mana duluan ayam mana telur gitu Iya. kan. Ya tergantung situasi, sangat situasional menurut calegnya saya. juga ikut terangkat. Oh iya, terangkat. kan ketika misalnya dengan itu bisa jadi mengangkat juga caleg. Caleg ketika dia bekerja juga misalnya memperkenalkan TGB itu juga mengangkat Iya. mengangkat TGB, mengangkat kayak gitu, Pak. Nggak bisa kita one by one nggak bisa. Ini bukan sesuatu yang Ini saling terpisah. terkait semua. Dia saling terkait. Tapi yang saya lihat konsentrasinya masuk parlemen sebetulnya. Kalau TGB kemudian disodorkan sebagai bacawa pres, itu kan hal pengikut lah ya. Jadi kalau memang kebetulan masuk, ya berarti ini akan sangat menguntungkan Perindo gitu kan. Ya. Walaupun porsinya, yang saya lihat ini pasti porsi konsolidasi untuk masuk parlemen yang paling besar. Karena tadi itu Pak Dokter, maksudnya kita berada di koalisi Betul. yang Ya, tidak dalam posisi mencari- kita saling sandera. Iya, iya. Jadi Sudah yang clear kita sih. tunjukkan bahwa ini loh tokoh kita dengan seluruh jejaknya, track recordnya, dengan ideologinya, Dan yang dengan infrastruktur politiknya. dan Gitu investasi kan? yang tawaran suara. Tinggal kemudian misalnya tadi pemilik di golden ticket itu mau apa ya? Iya, kita terserah gitu kan. Jadi Iya, tidak dalam karena kita tidak menjadi prasyarat. Kita menganggap bahwa dengan tidak mendebat kayak tadi itu kan menyandera terlalu banyak hal lah. Iya. Ketika ada yang belum jelas sampai saat ini. Jadi Kalau Bang, kalau TGB kira-kira nggak keambil nih jadi cawapres, tetap akan all out dukung Ganjar berarti. itu sudah tertuang Kontrak, ya? dalam kerjasama. Karena itu tidak menjadi unsur dalam penandatangan kerjasama. Jadi Nggak mesti ada harus kerjasama Kemarin politik saya baca mendukung pilpres dan pileg, bahkan maunya itu kan sampai pilkada. Ya. Kan arahan-arahan cuman linier dari bawah ke atas, cuman yang baru agak tajam dibincangkan ya pileg Pilpres. dan pilpres. Tapi saya lihat ada baca statement dari pengurus Perindo ya kalau kami mengusulkan kalau akhirnya pun tidak kepilih kami tidak ngotot. Karena itu bentuk kerjasamanya. Sama sebenarnya Akan siapapun menerima siapapun partai dalam artian gini kan PDIP sebagai pemilik golden ticket dia tentu mau menandatangani hal-hal yang memang terukur gitu. Sama lah, maksudnya tidak hanya di Perindo, partai lain yang bekerja sama dengan PDIP juga Ya begitu. berarti intinya Perindo tahu diri lah kira-kira ya pada batas tertentu. Ya. Bukan Perindo yang mungkin bahasanya kurang tepat. Kerjasama. Siapapun yang bekerja sama dengan PDIP dalam posisi pemilik golden ticket, ya memang ya harus seperti itu. Iya, Gitu. Konsekuensi. Tidak terlepas dari dia seberapa besar menganggap dirinya. Dan itu sudah masuk di kontrak
sudah masuk di kerja official. Oke, terima kasih. Jadi begitu Pak Sir. Mantap. Jadi dengan segala tantangannya sosok TGB meskipun di beberapa survei masih di bawah sosok kita dorong, lain. kita dorong. Kemudian ada beberapa masukan dari Pak Dr. Ihsan ini siapa tahu jadi catatan sama Bang Acip dan tim di Perindo ya. Jadi memang sosok TGB ini terus didorong untuk menjadi salah satu sosok tokoh dari NTB maupun tokoh Islam untuk jadi cawapres. Dan segala tantangan pasti ini kita akan uji, akan menunggu seberapa daya tahan dan kuat Perindo maupun TGB untuk di Pilpres dan Pemilu 2024. Baik Tribuners, demikian tadi bincang kita dengan dua narasumber hebat, Bang Nasib Ikroman dari Sekwil Perindo dan Dr. Ihsan dari Pusat Penelitian Riset di UIN Mataram ya. Jadi tentunya perjalanan politik di Indonesia di Pilpres, Capres dan Cawapres itu masih panjang dan bisa berubah setiap waktu. Dan sekarang tim-tim dari semua tokoh maupun partai bergerak untuk mensukseskan tokoh yang mereka usung. Tribuners, demikian bincang kita dengan Perindo dan dari akademisi UIN Mataram. Next kita akan bertemu lagi dalam bincang Tribun Lombok berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.